Berikut kita akan memasuki contoh sebuah pengolahan data. Jadi gini, contoh ini kita punya tabel. Ini adalah hasil pengujian limbah berupa solid. Nanti laboratorium kita bisa melakukan pengujian ini sebenarnya. Nah, contoh gini. Misalkan lab PPNS ini melakukan pengujian sedimen solid dengan hasil seperti ini. Artinya pada saat lab melakukan pengujian pada ukuran diameter saringan, shift openingnya itu 0,1, dia 0, artinya tidak ada satupun limbah padat yang jatuh. Tapi pada saat kita naikkan diameter jadi 1 mili, akan ada 9% sampel kita akan jatuh. Sampai seterusnya dinaikkan sampai 16%, 16 mili maksudnya, diameter 16 mili, artinya 100% dari sampel kita akan jatuh. Jadi terlihat di angka di sini bahwa ternyata sampel kita 55% ukuran 8 mili adalah 55% seperti ini. Ini diameternya 8 mili akan menunjukkan 55% sampel kita akan jatuh. Nah, bagaimana melakukan pengolahannya? Yaitu contohnya kita akan coba pada saat kita ingin mengetahui diameter rata-rata geometrik untuk range selang atau range antara diameter 4 mili sampai 4,75 mili. Kita bisa hitung bahwa diameternya adalah 2 kali akar 4 kali 4,75. Artinya pada saat kita ingin tahu diameter geometrik range antara 4 sampai 4,75 mili, kita memiliki 4,36 mili. Jadi diameter ratanya adalah 4,36 mili. Nah, bagaimana untuk mengetahui diameter rata-rata untuk range 50%? Nah, ini 50% di sini nggak ada. Ini yang ada adalah 50% sama 42%. Jadi pada contoh di ini, kita bisa lihat pada contoh terdapat ukuran saringan 6,3 mili. Jadi pada saat 6,3 mili, dia akan ada 42% sedimen kita akan jatuh. Pada saat dia 8 mili, dia akan 55% akan jatuh. Artinya pada saat kita menginginkan diameter rata-rata 50% dari sampel kita terletak antara 55 sama 42. Range-nya ini 50 antara 42 sama 55, jadi diameter rata-ratanya antara 8 sampai 6,3 mili sampai 8,0 mili. Makanya itu bisa dihitung dengan menggunakan perhitungan interpolasi logaritmik. Jadi interpolasi karena apa? Pada saat kita menginginkan 50% dari sampel, kita menginginkan informasi data diameter 50%. Berarti antara 6,3 sampai 8 ini. Makanya dapat bisa dihitung nilainya berdasarkan interpolasi antara bahwa kita menginginkan diameter 50% sama dengan dikurangi lognya 6,3 di log 6,08 dikurangi log antara 5 sampai 42%. Ya, seperti ini. Kita akan dapatkan nilai dari diameter, berapa diameter rata-rata spesimen kita, sampel kita pada kondisi 50% sampel dari kita. Oke, seperti itu. Oke, setelah kita melakukan pengolahan data dari sampel sedimen yang kita miliki, kita akan bisa melakukan langkah berikutnya, yaitu kita perlu menghitung koefisien kekasaran Manning. Jadi ini akan kita sangat butuhkan. Jadi kekasaran Manning itu merupakan fungsi dari ukuran sedimen. Makanya ini ada rumusan oleh Strickler 1923, dia mendefinisikan ukuran kekasaran Manning N itu rumusnya ada seperti ini. Nah, di situ akan ada diameter 50% diameter rata-rata dari spesimen kita. Nah, jadi kita perlu melakukan pengolahan data sampel untuk bisa melakukan kalkulasi ini. Nah, ini Limerinos 1970, dia bisa melakukan
Rumusan juga seperti ini. Nanti teman-teman bisa menggunakan persamaan ini. Nah, berikutnya kita menuju ke slide tentang kecepatan jatuh atau fall velocity. Jadi ini seperti diilustrasikan sebuah sedimen. Sedimen logam kita bentuknya adalah bulat, dianggap saja bentuknya bola. Jadi pada saat dia berada di liquid, dia akan mengalami gaya gravitasi Fg karena akibat gaya beratnya jatuh. Tapi karena bergerak relatif terhadap liquid, ini akan ada gaya yang mendorong ke atas. Karena dia akan bergeser dengan liquid, disebut gaya drag, ya, Fd ini. Nah, apa yang dimaksud fall velocity? Pengertiannya ada di bawah sini. Jadi pada saat Fd ini sama dengan seimbang, ya, setimbang dengan Fg, maka itu yang disebut fall velocity. Fall velocity-nya. Oke. Nah, berikutnya kita menggunakan bagaimana kalkulasi fall velocity. Ini teman-teman bisa melihat penurunan persamaan formula pada fall velocity di sini. Akhirnya didapatkan fall velocity itu adalah ini pengaruh dari diameter dari solid juga. Oke. Koefisien drag juga, rho. Ini teman-teman akan bisa melakukan kalkulasi, memasukkan kalkulasinya dengan menggunakan formula ini. Oke, terus bagaimana dengan koefisien dragnya, CD? Koefisien drag ini untuk penentuannya kita perlu mengetahui angka Reynolds-nya. Jadi pada saat angka Reynolds di bawah 1, kita pakai persamaan ini. Tapi pada saat angka Reynolds di antara 1 sampai 10.000, kita menggunakan persamaan ini. Nah, teman-teman sudah tahu bagaimana menghitung sebuah angka Reynolds, tapi ingat, kalau di closed channel, kita diameternya adalah diameter dari pipa. Tapi karena ini adalah sebuah sedimen, makanya yang kita hitung adalah diameter apa? Diameter adalah diameter solidnya di sini. Yang membedakan itu diameter partikel solidnya. Ini untuk menentukan angka Reynolds-nya. Oke, terus berikutnya, jadi dengan menggunakan formula Roubaix, jadi selain formula di atas, fall velocity dapat dihitung dengan formula Roubaix ini. Jadi formula adalah seperti ini. Jadi teman-teman akan harus tahu G itu apa, underscript S itu apa. Nanti di atas sudah ada tuh. Jadi akhirnya bisa didapatkan fall velocity berdasarkan formula Roubaix. Jadi kita bisa melakukan kalkulasi dengan menggunakan beberapa formula dan kemudian kita membandingkan formula mana yang paling kita bisa gunakan dan nilainya akan mendekati, gitu, saling mendekati. Oke. Dan ini adalah grafik, ini adalah grafik hubungan antara angka Reynolds sama koefisien drag. Ya, jadi koefisien drag itu sudah ditabaikan. Jadi dengan mengetahui angka Reynolds-nya, kita akan bisa tahu koefisien drag-nya. Ini contohnya, ini misalkan kita punya angka Reynolds 1000, ini maka koefisien drag-nya terletak di sini, di bawah 1. Oke.